Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala al-ilma taharatan lin-nufus wa nuran lil-basair wa hadiyan ilal jannah. Asyhadu an la ilaha Untuk mendapatkan video-video ceramah terbaru, jangan lupa like, subscribe, dan share. Muhammadan abduhu wa rasuluhu sahibul burhan. Allahumma sholli wa sallim ala rasulikal karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin summa amma ba'du. Puji dan syukur senantiasa dan tidak pernah bosan-bosannya kita panjatkan kehadirat Sang Maha Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana dengan limpahan karunia-Nya, rahmat-Nya, hidayah-Nya, serta anugerah-Nya kepada kita semua, kita kembali masih diberi kesempatan, kesehatan, dan usia panjang oleh Allah untuk sama-sama dan senantiasa mengabdikan diri kita di jalannya dengan menjalankan segala perintahnya dan menjauhi semua larangannya. Salawat diringi salam juga tidak pernah lupa pula kita haturkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau telah bersabda dalam sebuah hadis, "Man arada dunya fa'alaihi bil ilmi wa man arada al-akhirata fa'alaihi bil ilmi wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi." Barang siapa yang mau bahagia di dunia, maka caranya dengan ilmu, dan bagi barang siapa yang mau bahagia di akhirat, juga caranya dengan ilmu, dan bagi barang siapa yang mau bahagia di dunia dan akhirat, juga caranya dengan ilmu pengetahuan. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat jamaah pengajian yang dimuliakan oleh Allah, mari pada kesempatan subuh yang penuh dengan keberkahan ini, sambil kembali kita niat iktikaf di rumah Allah, mari sama-sama kita kembali melanjutkan pengajian kita dengan kitab Al-Muqaddimah karya Imam Ibnu Khaldun rahimahullahu ta'ala anhu. Dan insyaallah pada kesempatan subuh kali ini kita kembali akan melanjutkan bacaan kita berikutnya mengenai kemampuan manusia-manusia tertentu untuk mengetahui pengetahuan gaib, baik melalui perantara wahyu maupun dengan cara menuntut. Jadi ada orang yang pengetahuan gaibnya dibimbing oleh wahyu, oleh ilham dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi juga ada tipikal manusia yang menuntut ilmu gaib tersebut, sehingga dia mengetahui perkara-perkara gaib bukan sumbernya dari wahyu ataupun ilham, tetapi lebih karena ilmu yang dia tuntut. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah, selanjutnya setelah pada pertemuan yang lalu kita sudah banyak sekali membaca keterangan dari Imam Ibnu Khaldun, di mana para nabi itu sendiri mengetahui atau memaklumkan kepada kita pengetahuan gaib yang ada pada diri seorang nabi dan rasul bukan datang dari kapasitas mereka, bukan karena mereka punya ilmu gaib, tetapi itu diberitahu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Itulah sebab misalnya Rasulullah bersabda dalam sebuah hadis, ala wa inni la a'lamu illa ma 'allamani Allah. Saya tidak tahu perkara-perkara gaib kecuali yang Allah Subhanahu wa taala beritahu saja. Jadi perkara-perkara gaib yang tidak diberitahu oleh Allah, Rasulullah tidak tahu, tidak bisa dia beritahu. Begitu juga kata Allah tentang kemampuan Rasulullah memahami gaib di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala menyebut, "Lau kuntu a'lamul ghaiba lastaksartu minal khairi wa ma massaniyasu." Seandainya aku banyak sekali mengetahui perkara gaib, lastaksartu minal khairi, akan aku perbanyak kebaikan, sehingga tidak ada yang dilakukan oleh Rasulullah kecuali hanya perkara-perkara baik saja. Wa ma massaniya su, dan aku tidak akan pernah kena yang namanya kemudaratan. Pasti Rasulullah bisa menghindar kalau betul-betul beliau mengetahui segala hal yang gaib yang ada di dunia. Tetapi yang seperti ini kan tidak terjadi sama Rasulullah. Rasulullah pernah hijrah, salah mengambil keputusan. Beliau menyangka di negeri Taif beliau akan diterima dengan analisis yang beliau bangun. Salah satunya karena pimpinan kota Taif pada saat itu pamannya beliau, Abdul Yalel. Ternyata analisis Rasulullah keliru, bukannya diterima, justru Rasulullah diusir dari Taif. Seandainya saja Rasulullah benar-benar mengetahui perkara gaib secara mutlak, tidak mungkinlah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam salah dalam membaca peristiwa yang akan terjadi di masa depan yang berkaitan dengan dirinya beliau. Oleh itulah sebab Bapak Ibu, sifat pengetahuan gaib Rasulullah itu bersifat ilham, wahyu, diberi, bukan karena dituntut. Maka Nabi Muhammad tidak bisa mengajarkan itu kepada umat. Rasulullah kan nggak pernah ngajari bagaimana caranya membaca masa depan. Nggak ada itu ilmunya, Bapak Ibu. Maka kita sebagai umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tidak dituntut untuk mempelajari ilmu-ilmu gaib. Tidak ada tuntutan itu di dalam syariat kita untuk mempelajari ilmu gaib. Itu sifatnya given, anugerah, pemberian dari Allah kepada siapapun orang yang ia pilih, yang ia percayai, ya. Kalau di level orang-orang yang sangat terpercaya namanya Nabi dan Rasul. Di bawah itu ada orang-orang punya ilmu pengetahuan dan kemudian diberikan kemuliaan, bisa mengetahui gaib, namanya para ulama, para wali. Ya, di bawah itu lagi orang-orang biasa sesekali dikasih feeling sama Allah tentang kejadian yang akan terjadi di masa yang akan datang, namanya ma'unah, pertolongan dari Allah kepada umat manusia. Nah, itulah sebab kemudian Imam Ibnu Khaldun selanjutnya memberitahu kita salah satu karakter dan sifat utama dari kabar gaib yang dibawa oleh para nabi itu as-sidqu, kejujuran, ketepatan, tidak ada kedustaan ataupun kabar manipulatif. Wa'lam anna khabarahum fi dzalika min khasiyatihi wa daruriyatihi as-sidqu. Maka ketahuilah karena perkara gaib ini bukanlah ilmu yang dituntut oleh seorang nabi, tetapi dia diajarkan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Anna khabarahu fi dzalik, pengkhabaran seorang nabi tentang perkara-perkara gaib, min khasiyatihi wa daruratihi as-sidqu. Salah satu karakter keistimewaannya jujur,
tidak manipulatif, tidak dusta, benar apa adanya sebagaimana yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada diri para nabi. Maka Bapak Ibu, nabi ini boleh buat salah karena dia manusia biasa. Selama perbuatan salahnya para nabi tidak berkaitan dengan hal-hal yang sifatnya merusak kepercayaan orang kepada dirinya, itu tidak ada. Jadi semua nabi pernah buat salah, tetapi tidak sampai merusak kepercayaan manusia kepada diri nabi. Ya, jadi punya kejujuran yang luar biasa. Kenapa? Karena Bapak Ibu, pengetahuan kita kepada perkara-perkara gaib yang tidak proven, tidak bisa dibuktikan. Misalnya adanya kehidupan di alam barzakh. Sampai hari ini manusia tidak bisa membuktikannya secara saintifik. Tidak ada cara pembuktiannya, Pak. Bagaimana orang yang sudah meninggal dunia disiksa di alam kubur atau diberikan nikmat di alam kubur, bagaimana cara membuktikannya? Tidak ada, Pak. Tidak ada alat untuk membuktikannya. Nah, kenapa kita juga beriman kalau nggak ada alat untuk membuktikannya? Karena kita yakin betul seseorang yang bernama Muhammad bin Abdullah tersebut seumur-umur hidupnya dia pernah banyak melakukan kesalahan, tetapi dia tidak pernah berdusta. Nah, Rasulullah Bapak Ibu pernah bersifat cuek, acuh tak acuh sama para sahabat. Saat datang Abdullah bin Maktum minta nasihat kepada beliau, beliau tidak memperhatikannya. Sampai kemudian Allah menegur Rasulullah, abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Jadi Rasulullah pernah bersikap cuek, tidak ramah kepada para sahabatnya. Padahal Nabi di dalam Al-Quran diminta oleh Allah untuk bersikap rendah hati kepada para pengikutnya, kepada para sahabatnya. Waqfid janahaka limanit taba'aka minal mu'minin. Tapi hari itu Rasulullah tidak rendah hati. Beliau cuek, abai, acuh, tidak memperhatikan sahabatnya. Kena tegur sama Allah. Rasulullah pernah marahan dengan istrinya bergaduh di rumah tangga. Sampai-sampai Hafsah binti Umar bin Khattab itu pernah dicerai sama Rasulullah. Kalaulah bukan karena perintah Allah yang meminta Rasulullah rujuk dengan Hafsah, mungkin Hafsah itu Bapak Ibu menjadi jandanya Rasulullah sebelum beliau meninggal dunia. Sebelum beliau meninggal dunia, Hafsah itu sudah jadi janda karena sudah dicerai sama Rasulullah. Padahal Nabi berkata di dalam hadis, abghatul halal indallahi at-talaq. Perbuatan halal tapi yang paling dimurkai sama Allah. Nah, perceraian itu boleh halal, tapi Allah murka kepada orang yang cerai. Rasulullah pernah mencerai istrinya. Jadi Nabi itu bisa salah, tetapi tidak pernah kesalahan Nabi itu berkaitan langsung dengan kredibilitas beliau, sehingga orang bisa ragu terhadap dakwah yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Itu tidak pernah, Pak. Jadi sekalipun orang nggak akan pernah mendapati lisannya Rasulullah berbohong, tatapan mata Rasulullah berkhianat, itu nggak akan pernah ketemu. Nah, itulah sebab kita sekarang percaya dengan perkara-perkara gaib, padahal kita tidak pernah lihat jin. Tapi kita percaya adanya jin. Kenapa? Disampaikan oleh sesosok manusia yang sangat jujur. Kita percaya adanya malaikat, padahal seumur hidup kita tidak pernah lihat malaikat. Kenapa? Karena disampaikan oleh orang yang sangat jujur. Kita percaya adanya alam barzakh, adanya hari akhirat, pembalasan, adanya surga dan neraka, padahal kita tidak pernah Bapak Ibu melihatnya secara langsung. Kenapa? Karena disampaikan oleh manusia yang sangat jujur bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kejadian yang sama juga berlaku Bapak Ibu kepada nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibrahim pernah salah, ya, sampai kemudian Allah jadi korban.
Gara-gara Nabiullah Ibrahim menghancurkan semua berhala, ditinggalkan satu yang besar. Padahal Allah Subhanahu wa taala sudah berkata dalam Al-Qur'an, "Wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah fayasubbullaha adwan bighairi ilmin." Jangan kau pernah hina patung-patung sesembahan yang disembah oleh orang-orang kafir selain daripada Allah. Nanti orang kafir itu akan membalas menghina Allah tanpa mereka punya ilmunya. Jadi kita hina Tuhan mereka, mereka akan hina Tuhan kita, maka yang jadi korbannya kan Allah. Kita punya lisan hina Tuhan mereka, tetapi yang jadi korbannya Allah kena hina dari mereka, padahal mereka tidak tahu apa-apa. Tetapi Ibrahim bukan lagi hina, Pak. Dihancurkan berhala-berhala itu. Apakah Nabiullah Ibrahim pernah cari Tuhan selain Allah? Pernah. Di dalam Al-Quran diceritakan mencari Tuhan bintang, Tuhan bulan, Tuhan matahari. Falamma janna alaihi lailu ra'a kaukaba, lihat bintang di tengah malam. Dan besoknya Nabiullah Ibrahim bilang, qala hadza rabbi, ini Tuhanku. Malam esoknya lagi, falamma ra'al qamara bazighan, lihat bulan purnama terang. Nah, Ibrahim berkata, ini Tuhanku. Besok paginya, falamma ra'a syamsa bazighatan, qala hadza rabbi hadza akbar. Lihat matahari yang lebih terang daripada bulan, daripada bintang. Ibrahim mengaku bahwasanya matahari itu sebagai Tuhan. Pernah salah, tapi Ibrahim tidak pernah bohong. Maka Allah saat memperkenalkan Ibrahim kepada kita di dalam surat Anbiya, Allah menyifati Ibrahim, wadhkur fil kitab Ibrahim innahu kana siddiqan nabiyya. Ingatlah kalian cerita tentang Ibrahim alaihi salam, innahu kana siddiqan nabiyya. Dia seorang nabi yang siddiq, yang jujur, yang bisa dipercayai. Begitu juga Nabiullah Musa alaihissalam, ya, pernah bunuh orang lain, ya pernah. Nabiullah Musa pernah bunuh orang, tapi Nabiullah Musa alaihissalam tidak pernah berbohong. Maka Allah memperkenalkan Nabiullah Musa juga, wadhkur fil kitab Musa innahu kana mukhlasan wa kana rasulan nabiyya. Begitu juga Bapak Ibu Ismail diperkenalkan kepada kita oleh Allah, wadhkur fil kitab Ismail innahu kana shadiqal wa'di wa kana rasulan nabiyya. Nabiullah Idris juga diperkenalkan dengan cara yang sama, wadhkur fil kitab Idris innahu kana siddiqan nabiyya wa rafa'nahu makanan aliyah. Jadi para nabi ini boleh buat salah, tapi mereka tidak pernah bohong, Bapak Ibu. Kenapa? Bohong itu bisa menyebabkan dampak kepada ajaran agama yang mereka dakwahkan kepada umat manusia. Nah, ini kemudian diperkuat dengan keterangan Imam Ibnu Khaldun, wa'lam anna khabrahum fi dzalika min khasiyatihi wa daruriyatihi as-sidqu. Jadi salah satu karakter utama dari khabar-khabar waib yang disampaikan oleh seorang nabi dan rasul, as-sidqu, kejujuran, kredibilitas, tidak pernah membawa berita manipulatif. Nah, maka kita tidak bakat ya Bapak Ibu jadi nabi, tiap hari bohong. Ya, mau janjian minum kopi pun bohong. Ayo makan ringan, bukan bro. Padahal baru dibuka pintu pagar rumahnya. OTW. Nah, ada juga nyoh mbak jalan, oh jalan Pak Le, Banda Aceh Medan. Lama kita tunggu itu gayanya orang kita buat janji gitulah. Janji jam 8, jam 9 belum tentu sampai gitu ya. Nah, susah, nggak bakat kita jadi nabi ya. Maka oleh sebab itu nanti ini ada bab khusus yang akan dibahas oleh Imam Ibnu Khaldun, lima yatabayyanu laka inda bayani hakikatin nubuwah. Ini akan menjadi terang benderang buat kita semua inda bayani hakikatin nubuwah, ketika Imam Ibnu Khaldun menjelaskan hakikat daripada nubuat itu apa.
Jadi kadang-kadang Rasulullah memberitakan khabar gaib itu Pak penuh dengan resiko. Karena keadaan saat itu sedang tidak mendukung. Nah, jadi keadaannya tidak support sistem terhadap pernyataan-pernyataan Rasulullah. Yang untungnya Bapak Ibu para sahabat pada saat itu penuh imannya kepada Nabi, mereka gak gugat Nabi. Ya, kalau kita Pak hidup di zaman itu udah ragu kita sama Rasulullah, Nabi itu pegah deh. Itu sering dalam keadaan-keadaan yang tidak mendukung, justru Rasulullah mengatakan sebaliknya. Nah, saya sering kasih contoh Bapak Ibu saat perang Khandaq. Perang Khandaq itu perang yang paling genting, lebih genting daripada perang Badar dan perang Uhud. Perang Badar, perang Uhud skalanya kecil Pak, 1000 lawan 300-an orang, kecil kan. Perang Uhud juga itu Pak, 2000 lawan 4000 pasukan non-muslim orang kafir, kecil skalanya. Tapi perang Khandaq itu skalanya besar sekali Pak. Ya, disebut juga perang Khandaq itu dengan perang Ahzab. Kenapa perang Ahzab? Karena yang terlibat, yang ingin menyerbu kota Madinah bukan hanya orang Quraisy, tetapi semua sekutu Quraisy. Nah, jadi orang Quraisy memimpin pasukan sekutu Bapak Ibu. Ya, semua kabilah-kabilah yang mendukung orang Quraisy bergerak untuk menyerang kota Madinah. Jumlah mereka sampai 50.000 orang. Maka membuat Rasulullah bertahan dalam di kota Madinah. Tidak berani menyerang Rasulullah, kalah jauh secara jumlah. Nah, Rasulullah terimalah akhirnya usul Salman Al-Farisi buat parit. Lebarnya 4 meter, dalamnya 2 meter. Buat parit. Nah, kemudian di dalamnya itu ditaruh tombak-tombak. Siapapun yang lewat jatuh mati. Buat parit pertahanan. Dalam keadaan seperti itu Pak, dikepung hampir 1 bulan, pasukan makanan berkurang, ya, banyak nyawa yang mati kelaparan. Orang-orang Quraisy, orang-orang kabilah Arab itu Pak, sudah memprovokasi orang-orang Ansar untuk menyerahkan Rasulullah. Kalau Rasul diserahkan, maka pengepungan ini berakhir dan mereka tidak akan memusuhi orang-orang Ansar. Itu diceritakan sama Allah dalam Al-Quran pada surat Ahzab. Ya ahla Yasrib la muqama lakum farji'u. Ahli Yasrib, kami tidak punya urusan dengan kalian. Urusan kami cuma dengan Muhammad. Kembalikan Muhammad, setelah itu kalian bebas. Bapak Ibu, Rasulullah sudah sampai negosiasi sama orang Yasrib, kasihan Rasulullah. Lihat wanita-wanita hamil hampir meninggal karena nggak cukup gizi, ya. Lihat anak bayi yang ada lagi makanan. Akhirnya Rasulullah ngumpulin penduduk Yasrib, sudah perang kita akhiri, saya menyerah, kalian serahkan saya sama orang Quraisy, selesai. Nah, nggak ada lagi permusuhan. Udah sampai situ, Nabi Muhammad kan dulu pantang menyerah Pak. Dulu waktu di Makkah pernah diancam yang sama, Rasulullah bahkan nantang, seandainya matahari ditaruh di tangan kanan saya, bulan di tangan kiri saya, agar saya meninggal dakwah ini, mataraktuhu hatta nafaza amri au ahlaktu min amri. Tidak akan aku tinggalkan dakwah ini sampai aku sukses menyebarkan agama ini, atau aku binasa gara-gara mendakwahkan ajaran. Itu kan teguh sekali Nabi, nggak geser. Tapi hari itu Nabi udah mau menyerah, kasihan. Lihat orang nggak makan, udah berbulan-bulan dikepung ya. Nah, tapi Bapak Ibu menjelang penyerahan diri Nabi itu turun ayat. Ghulibatir Rum fi adnal ardi wa hum min ba'di ghalabihim sayaghlibun. Suatu waktu, suatu hari bangsa Romawi akan dikalahkan. Itu orang Quraisy ketawa terbahak-bahak dengan ayat itu. Muhammad, kamu mau kalahkan Romawi, dengan kami aja hari ini nggak beres. Kan dikepung Nabi Muhammad itu. Romawi itu jauh lebih besar Pak daripada kekuatan Islam pada saat itu.
Nah, maka saya sering sekali mengatakan dalam beberapa pengajian, seandainya saya jadi Nabi Muhammad hari itu, ayat itu saya sembunyikan dulu. Nggak saya baca, karena berisiko sekali Pak. Boleh jadi salah ayat itu kan. Tapi Rasulullah punya sifat tabligh, wajib menyampaikan apapun yang disampaikan sama Allah, dibaca. Ayat itu para sahabat beriman, percaya, orang-orang kafir ngolok-ngolok Rasulullah. Singkat cerita betul, perang Khandaq selesai. Datang angin puting beliung, menerbangkan tenda mereka, kuda mereka, akhirnya buyar sendiri. Islam lama-lama makin berjaya, takluklah bangsa Romawi 300 setelah Rasulullah, 300 tahun setelah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam wafat di tangan Sultan Muhammad Al-Fatih, ya, umat Islam. Ibu kotanya Konstantinopel diubah namanya menjadi Istanbul, yang sekarang kita kenal menjadi kota kedua terbesar di Turki setelah Ankara. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat jamaah pengajian yang dimuliakan oleh Allah, wa alamatun hadzal sinfi minal basyari antu jadalahum fi halil wahyi ghibatan anil hadirina ma'ahum ma'aghadidin ka'annaha ghasyun au irma'un fi ra'yil ain. Dan alamat dari sifat Nabi ini, dari sifat manusia yang punya karakter kenabian seperti itu apa? Antu jadalahum fi halil wahyi. Pada saat menerima wahyu, para nabi ini pada saat menerima wahyu, walaupun dalam keadaan ramai Pak, bersama dengan orang banyak, ghibatin anil hadirina, tiba-tiba dia ghaib sendiri Pak. Menyendiri, walaupun fisiknya bersama orang banyak, tetapi hilang kesadaran sendiri. Dan itu sering sekali terjadi pada diri seorang nabi. Ka'annaha ghasyun, seperti dia sedang tidur, au irma'un, atau hilang kesadarannya, ma'aghadidin, bahkan kadang-kadang seolah-olah kita mendengar suara dengkuran, kayak orang-orang tidur Pak. Misalnya kayak bapak-bapak ikut pengajian ini, ada yang tertidur kan gitu, ada yang lagi tertidur. Cuman kita bukan dapat wahyu wangsit. Kalau Rasulullah tertidur itu dapat wahyu beliau, ya. Fi ra'yil, dalam pandangan banyak orang, ini orang tertidur, ini orang ngorok, ini orang kok hilang kesadarannya tiba-tiba di hadapan orang banyak. Nabi sering sekali seperti itu. Tiba-tiba aja lagi ngomong asik-asik, tidur, gitu. Bergetar-getar badannya. Maka orang orientalis menyebut, ada sarjana orientalis namanya Z.E. Elwensing. Dia menyebut Muhammad itu ada penyakit epilepsi. Ada penyakit epilepsi. Kenapa? Ya karena seperti tadi, kejang-kejang sendiri. Badannya Nabi Muhammad kejang-kejang sendiri. Fi ra'yil ain, dalam pandangan orang banyak, ini kok tidur, tiba-tiba tadi sehat-sehat saja, segar, fresh, tiba-tiba udah ngantuk. Jadi Bapak Ibu yang ngantuk dalam pengajian punya bakat jadi nabi gitu. Tapi saya wanti-wanti, khawatirnya yang datang bukan Jibril, Israel yang datang. Itu yang ngerinya itu kalau datang Israel. Kalau Rasulullah didatangi oleh Jibril, ya. Nah, ini bahkan diakui sendiri ya oleh Rasulullah di dalam banyak hadis. Bapak Ibu bisa baca misalnya di hadis nomor 2 dalam kitab Shahihul Bukhari. Diriwayatkan oleh sahabat Nabi Haris bin Hisham radhiyallahu anhu. Beliau satu hari bertanya kepada Nabi, Sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau bertanya, "Ya Rasulullah, kaifa ya'tikal wahyu?" Bagaimana wahyu itu datang kepada dirimu? Ada sahabat dulu penasaran, bagaimana Rasulullah terima wahyu dari Allah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi pun menjawab pertanyaan Haris bin Hisham tersebut dengan banyak variasi. Jadi wahyu itu datang kepada Nabi enggak satu variasi Bapak Ibu, tapi berbagai variasi. Ahyanan ya'tini misla salsalatil jaras. Terkadang wahyu itu mendatangi saya
misla sol-solatil jaras, seperti bunyi lonceng, teng 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 teng, ya. Wa huwa asyadduhu alayya fayusamu anni waqad wa'aitu anhu. Dan itulah yang paling berat, jenis model wahyu yang diterima sama Rasulullah seperti ini yang paling berat. Jadi beliau tiba-tiba hilang kesadaran di tengah orang ramai, kadang-kadang sampai ta'a Rasulullah ra'sahu, membungkuk kepalanya Nabi. Nah, saat mendengar lonceng itu berbunyi, nah itu tanda Jibril datang membawa wahyu. Kata Nabi sendiri, wa huwa asyadduhu alayya. Jenis wahyu seperti ini yang paling berat. Nah, jadi Rasulullah SAW diminta untuk memahami makna lonceng itu. Jadi tidak bunyi verbal, tapi bunyi lonceng itu diminta oleh Allah untuk dipahami oleh Rasulullah. Biasanya itu Bapak Ibu hadis qudsi seperti itu. Jadi lafalnya menggunakan redaksi Rasulullah, tapi maknanya itu dari lonceng. Kayak ini Pak, dulu kita sekolah, kalau sekarang nggak ada lagi lonceng ya. Kalau dulu kan sekolah ada lonceng itu Pak ya. Istirahat itu berapa kali loncengnya Pak? Masih ingat? 2 kali Pak Salmana. Teng teng. Nah itu yang terjemahkan 2 kali siapa? Kita kan. Loncengnya nggak nyebut. Ini 2 kali tandanya istirahat. Nggak ngomong kan dia. Kita yang memaknai itu waktunya istirahat. Masuk kembali. Berapa kali? Hah? Teng 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 teng. Nah, ini guru tahu sama guru. Nah, itu tandanya, itu bukannya orang jual es Pak Salman. Di masa saya orang jual es itu teng 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 atau jual bakso. Nah, itu panjang itu teng 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 teng, ya, tandanya masuk dulu. Dan yang paling dinanti sama guru dan sama murid apa? Lonceng apa? Nah, itu guru tahu. Itu yang paling dinanti. Lonceng. Tapi yang menerjemahkan siapa? Kita kan. Bunyinya lonceng. Nah, kalau hadis qudsi Allah kasih isyarat dengan lonceng. Rasulullah diminta untuk menerjemahkannya ke dalam bahasa manusia. Dan itu yang paling sulit kata Rasulullah. Fayusamu anni, sampai lonceng itu berhenti. Waqad wa'aitu anhu ma qala, sampai akhirnya aku jadi paham apa yang dimaksud, isyarat apa yang diberi oleh bunyi lonceng. Itu paling susah, kata Nabi Muhammad. Wa ahyanan yatamassalu lil malak, dan terkadang datang sosok malaikat yang menjelma, yatamassalu lil malaku rajulan, menjelmakan dirinya dalam wujud manusia. Jadi Jibril itu Bapak Ibu cuma 2 kali saja mendatangi Nabi dalam sosok aslinya, wujud aslinya. Yang pertama pada saat Rasulullah menerima wahyu pertama di Gua Hira, yang kedua saat Rasulullah Isra dan Mi'raj. Yang lain Pak, Jibril itu menyerupakan dirinya dalam bentuk manusia. Terkadang nampak dilihat sama banyak orang sahabat yang lain, terkadang cuma bisa dilihat sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kata sahabat Rasulullah dan malaikat Jibril itu mirip dengan seorang sahabat Nabi yang ganteng, namanya Dihyatul Kalbi. Jadi kadang-kadang Jibril ini datang, para sahabat yang lain mikir ini Dihya, padahal itu malaikat Jibril. Seperti cerita hadis qudsi itu Pak, hadis Jibril. Kata Umar ya, Umar periwayat hadisnya, bainama nahnu julusun inda Rasulillah, suatu hari kami sedang duduk-duduk bersama dengan Rasulullah. Ja'a rajulun syadidu bayadu siyabi syadidu sawadu sa'ri, tiba-tiba datang seorang laki-laki pakaiannya putih bersih, rambutnya hitam pekat, la yura alaihi asarus safar, tidak nampak bekas perjalanan jauh. Duduk di dekat Rasulullah, dia banyak bertanya, mahwal Islam, mahwal iman, apa itu Islam, dijawab sama Rasulullah. Besoknya Rasulullah tanya sama Umar, ya Umar, atadri manisai, kau tahu siapa yang tanya-tanya kemarin itu? Umar bin Khattab menjawab kemudian, Allah wa rasulahu a'lam, hanya Allah dan Rasulnya lah yang paham.
Kemudian Rasulullah menjawab, fa innahu Jibril. Yang datang kemarin, yang mirip Dihyatul Kalbi itu Jibril. Atakum yu'allimakum dinakum. Dia datang untuk mengajari kita urusan agama. Termasuk Bapak Ibu, di dalam kitab Ar-Ruh banyak sekali hadis dari Rasulullah. Kelak waktu kita meninggal dunia, melihat malaikat pencabut nyawa Israel tidak dalam wujud aslinya. Yatamassalul malaku rajulan. Jadi Israel itu Pak cabut nyawa kita dalam sosok, menjelmakan dirinya dalam sosok manusia. Supaya apa? Manusia nggak kaget. Tiba-tiba datang makhluk bersayap, itu kan kaget itu Pak. Ya, boleh jadi meninggalnya karena jantungan lihat Israel. Jadi berbentuk sosok. Jadi kadang-kadang Pak, kalau kita nggak ngerti ini, kita ajak ngomong, padahal itu malaikat pencabut nyawa, kita ajak ngomong. Dan itu hanya bisa dilihat oleh orang yang menjelang kematiannya. Itu kata Allah di dalam Al-Quran, fabasaruka yaumal hadid. Pada saat kita mau meninggal dunia, mata kita tiba-tiba jadi tajam, bisa melihat apa yang tidak bisa dilihat selama ini. Jadi itu tanda-tandanya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, fayukallimuni, maka Jibril menyampaikan wahyu. Dia ngajak saya bicara, fa'aima aqul, maka aku pun paham apa saja yang disampaikan oleh malaikat Jibril. Faqalat Aisyah, setelah Aisyah mendengar hadis ini dari Rasulullah, beliau bersaksi, walaqad ra'aituhu yanzilu alaihi wahyu fil yaumi syadidil bardi. Aku pernah melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam satu hari menerima wahyu di satu pagi yang sangat dingin. Jadi di kota Madinah itu Pak, dingin sekali, panas sekali. Kalau dingin itu bisa sampai 2 atau bisa sampai 6 derajat kadang-kadang. Kalau di musim dingin itu. Kata Sayyidah Aisyah, pernah satu pagi Rasulullah di musim dingin menerima wahyu, fayafsimu anhu, dan tiba-tiba wahyu itu terhenti, wa inna jabinahu layatafassadu araqan. Tubuhnya Nabi, badannya Nabi, pakaiannya Nabi ini Pak basah dengan keringat. Itu padahal di musim dingin. Jadi kalau kita lihat Rasulullah menerima wahyu, ya, seperti orang sakit Pak, berat sekali menerima wahyu. Saya sering umpamakan jangankan terima wahyu, terima pelajaran matematika dari guru kita aja berat Pak, ya? Apalagi jam 3 siang. Guru matematika ngajar matematika, pangkat akar itu jam 3 siang. Itu musibah besar itu, azab itu ya. Kita belajar matematika jam 3 siang, berat itu Pak. Nah, maka nabi-nabi gitu, Nabi Muhammad terima wahyu Pak, keringat, padahal itu di musim dingin. Yang seharusnya kita menggigil Pak, ya, saking kedinginan. Tapi hari itu panas, badannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sampai berkeringat. Nabiullah Zakaria pernah terima wahyu Bapak Ibu dalam riwayat, panjang tongkat, sedang berjalan dengan tongkat, tersungkur, tongkatnya patah, beliau sampai tersungkur. Maka para nabi itu ketika terima wahyu dia langsung duduk, nggak bisa berjalan. Kenapa? Beratnya menerima kalamullah, kalam yang abadi diterima oleh makhluk yang fana. Itulah yang menyebabkan penerimaan wahyu itu berat. Nah, ciri-cirinya kata Imam Ibnu Khaldun tadi, orang yang mendapatkan khabar waib dari Allah dalam bentuk wahyu atau ilham, dia tiba-tiba akan menghilang dalam keramaian. Lagi duduk-duduk, tiba-tiba hilang sendiri, kayak orang tertidur, kayak orang hilang ingatan, fi ra'yil ain, dalam pandangan banyak orang. Padahal sebenarnya dia sedang menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita akan lanjut kembali bacaan kita dengan ciri-ciri berikutnya. Ya, dari orang yang mendapatkan berita gaib dari Allah Subhanahu wa taala, dan bedanya dengan orang yang mendapatkan berita gaib dari selain dari Allah Subhanahu wa taala, yang disebut oleh Allah yastarikus sam'a, orang yang mencuri kabar langit. Ada jin Pak yang kerjanya itu mencuri kabar langit.
Nah, itu kemudian dibocorkan informasinya kepada manusia melalui kontrak-kontrak yang bisa menyebabkan seorang manusia itu syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang telah kita sampaikan pada kesempatan subuh ini bermanfaat kepada kita semua. Saya mohon maaf jika ada yang tidak berkenan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq wa nasrul minallahi fatul karim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.